Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ardino dengan NIM B1G1220001. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Sebelum saya menjelaskan tentang prosedur gigi tiruan lengkap lepasan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu gigi tiruan lengkap lepasan atau yang dikenal dengan full dental. Full dental diartikan sebagai gigi tiruan yang menggantikan seluruh gigi yang hilang dan struktur yang terkait dengan rahang atas dan rahang bawah dan didukung oleh jaringan keras dan jaringan lunak. Jadi dalam prosedur pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan, tahap yang pertama dilakukan yaitu persiapan model kerja, di mana model kerja dibersihkan dari nodul serta dirapikan bagian tepinya menggunakan mesin primer sampai batas mukosa bergerak dan tidak bergerak. Ya, setelah persiapan model kerja, langkah yang selanjutnya kita lakukan yaitu adalah pembuatan sendok cetak. Sendok cetak adalah suatu alat untuk membawa bahan cetak ke dalam mulut pasien, menjaga bahan cetak tetap pada posisinya sampai mencetak rahan dan mengontrol bahan cetak sementara bahan cetak mengeras. Ya, SCP atau sendok cetak perorangan atau individual tray itu adalah sendok cetak yang dibuat untuk mendapatkan reproduksi daerah tak bergigi dan seluruh jaringan mulut, khususnya digunakan untuk satu pasien dan satu kali pakai pada satu kasus. Ya, cara mencetak yang dilakukan dengan menggunakan sendok cetak persorangan, itu dimana mencetak dengan mulut dalam keadaan berfungsi, dimana otot-otot mulut digerakkan. Sebelum pencetakan fisiologis tersebut, untuk mendapatkan tepi prehersal yang akurat dilakukan prosedur bordel molding oleh dokter gigi. Hasil cetakan yang diperoleh disebut cetakan fungsional. Kadang-kadang ada juga yang menyebutkan sebagai cetakan kedua atau cetakan akhir. Dalam prosedur pembuatan sendok cetak, langkah pertama yang dilakukan yaitu menggambarkan pada model diagnostik dengan pensil. Sendok cetak harus mencakup seluruh gigi tiruan dan jaringan lunak. Harus tepat untuk memperoleh perlekatan otot, perlekatan frenulum buat daerah posterior palatal pada model dan majukan 1 mm pada garis yang telah digambarkan sampai perluasan di bagian posterior. Ya, setelah itu lapisi 1 lembar malam di atas permukaan jaringan dan gigi geligi pada model sebagai ruang atau spacer untuk bahan cetak. Kemudian lapisi kembali 1 lembar malam di atas model. Bila bahan cetak yang digunakan irreversible hydrocolloid atau alginat, pada tahap ini dilakukan jika bahan cetak yang digunakan adalah rubber base atau bahan cetak tipe silikon. Kemudian buka bagian dari incisal edge pada gigi insisivus sentral sebagai penghentian bagian anterior, yaitu atau pembuatan stopper. Bila sendok cetak dimasukkan ke dalam mulut, maka oleskan permukaan model yang berkontak dengan bahan resin akrilik atau suap polimerisasi dengan bahan separasi. Kemudian campur resin akrilik, suap polimerisasi dan adaptasikan ke model dengan jari, menutup malam space dalam dan daerah palatal sel untuk sesuai dengan ukuran dan ketebalan yang merata. Kemudian buat tangkai dari resin suap polimerisasi atau kawat untuk memudahkan dalam melakukan pencetakan. Kemudian setelah resin suap polimerisasi mengeras, lepaskan sendok cetak individual dari model. Sempurnakan tepi sendok cetak, kemudian buatkan lubang-lubang dengan menggunakan bor pada sendok cetak tersebut. Setelah itu siap dicobakan dalam mulut pasien dan periksa apakah sendok cetak perlu disempurnakan sebelum dilakukan bordel molding dan pencetakan fisiologis. Setelah pembuatan sendok cetak, langkah selanjutnya adalah membuat model kerja. Model kerja atau model case adalah reproduksi positif dari jaringan mulut di rahang atas dan rahang bawah. Dibuat atau diperoleh dengan cara mengecor cetakan rahan dengan adonan stone. Ada 2 macam model yang digunakan untuk pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Yang pertama, model studi atau studi model, yang model pertama yang diperoleh dari cetakan pendahuluan, yang berguna untuk mendiagnosis atau mempelajari keadaan rahan penderita dan untuk pembuatan sendok cetak persorangan. Model yang kedua, model kerja atau working model atau master case,
yaitu model kedua yang diperoleh dari cetakan kedua atau cetakan fungsional. Model ini menggambarkan keadaan rahang penderita yang lebih detail atau lebih akurat dibandingkan dengan model studi dan prosedur pembuatan gigi tiruan kelepasan dilakukan dengan model tersebut. Prosedur pembuatan bending dan boxing, yang pertama itu kita mencetak rang atas terlebih dahulu, di mana langkah pertamanya itu keringkan cetakan dengan semprotan udara kering. Kemudian letakkan wax pada sekeliling batas prefer cetakan bagian labial maupun bukal dengan jarak 3 mm di bawah puncak batas prefer cetakan dengan lekron panas atau dengan tetesan sepotong wax. Langkah selanjutnya pada bagian posterior dari cetakan rang atas, pada bagian belakang dari garis A sampai H jika diletakkan wax karena pada bagian posterior ini tidak terdapat batas perifer, maka sebagai gantinya garis tersebut kita anggap sebagai batas perifer cetakan sejauh 3 mm. Kemudian buatlah sebuah dinding dari backsplash wax yang akan mengelilingi dan melekat pada utility wax tadi agar menghasilkan suatu box atau kotak. Tinggi dinding itu dipotong sehingga jarak antara bagian atas dinding dengan batas perifer cetakan atau puncak tertinggi cetakan kurang lebih 13 mm. Langkah selanjutnya yaitu letakkan dinding wax tadi dengan utility wax dengan menggunakan lekron panas atau tetesan sepotong wax. Kemudian cetakan rang atas yang telah di boxing siap untuk dicor. Untuk rang bawah kering seperti penjelasan pada rang atas, keringkan cetakan dengan semprotan udara kering, letakkan wax pada sekeliling batas cetakan bagian labial bukal dan lingual dengan jarak kurang lebih 3 mm lagi, di mana di bawah puncak batas perifer cetakan dengan lekron panas atau tetesan sepotong wax. Perhatikan daerah red molar pad dari cetakan setelah diberi wax, apakah daerah ini akan tertekan oleh dinding wax yang hilang. Yang penting untuk semua bagian jarak antara batas perifer dengan dinding wax tetap dipertahankan 3 mm. Kemudian apabila sepotong modeling wax atau backsplash wax lalu lekatkan pada daerah lingual mengikuti lingkungan dari sayap lingual. Kemudian buatlah dinding dari backsplash wax yang mengelilingi dan melekat pada utility wax tadi sehingga terbentuklah suatu box atau kotak. Tinggi dinding box 13 mm lebih tinggi dari puncak tertinggi cetakan. Kemudian letakkan dinding wax tadi dengan utility wax dengan lekron panas atau tetesan sepotong wax. Cetakan rang bawah siap untuk dicor. Ya, setelah pembuatan modul kerja, langkah selanjutnya itu pembuatan backsplash, mana backsplash itu adalah suatu bentuk sementara yang mewakili dasar gigi tiruan dan digunakan untuk membuat maxilomandibular record, mana menempatkan gigi-gigi dan untuk insersi ke dalam mulut. Prosedur pembuatan wax yaitu yang pertama ulasi modul kerja dengan bahan separator, kemudian adaptasikan sepotong kawat penguat melintasi ujung belakang dari model maksila dan kira-kira 2 mm di depan ujung posterior. Posisikan kawat penguat untuk backsplash mandibula berupa pada sisi lingual dari puncak ridge dan meluas dari daerah premolar hingga premolar pada sisi lain. Kekuatan kawat ini tidak mengganggu pemasangan gigi. Kawat ini akan dilepas kemudian. Setelahnya gambarkan batas tepi perifer pada model dengan pensil untuk memudahkan pemotongan wax. Lalu gunakan selembar backsplash wax keras dan adaptasikan dengan hati-hati pada model untuk memastikan kontak yang merapat pada permukaan model. Lalu lepaskan wax dan potong dengan gunting hingga mendekati kontur dari gigi tiruan. Kemudian lipat kembali tepi wax hingga tebalnya ganda. Tebalkan tepi, perluas dengan wax. Bila perlu, benamkan kawat penguat yang telah diadaptasi dalam backsplash wax dan alirkan tambahan wax agar permukaannya menjadi halus. Kemudian jangan adaptasikan backsplash ke dalam dekat yang dalam karena tidak ada block out pada model.
panaskan wax, menutup binder cut, dan bebaskan base plate dengan melepas dan memasang berulang kali wax halus dan merupakan duplikat dari tepi cetakan. Kemudian simpan base plate wax air pada model, lalu adaptasikan kembali kemudian bila perlu. Setelah pembuatan base plate wax, kita lanjut dengan pembuatan bed trim atau galangan gigit. Galangan gigit itu ditempatkan di atas base plate wax, dan wax rim menjadi panduan untuk dilakukannya penyusunan elemen gigi. Mana posisi bed trim untuk gigi di ruang lengkap lepasan harus diperkirakan, yaitu dengan melihat puncak ridge yang masih tinggal. Jika letak dan posisi wax rim yang dibuat di laboratorium gigi baik, maka perubahan penampilan wajah tidak banyak dilakukan oleh dokter gigi. Tujuan dalam pembuatan galangan gigi, tujuannya itu yang pertama menentukan profil pasien, kedua menentukan tinggi gigi dan letak gigi, mana oklusi sentrik, relasi sentrik, dan dimensi vertikal oklusi. Yang ketiga itu menentukan letak permukaan bidang oklusi, keempat menentukan letak garis tengah, letak garis senyum, dan letak garis kantinus. Yang kelima sebagai panduan ketika menyusun elemen gigi tiruannya. Adapun pembuatan galangan gigi, yang pertama letakkan kembali base plate ke model, buatlah gulungan malam, bentuklah menjadi suatu balok, lalu letakkan di atas base plate dan letakkan dengan tesa malam. Proyeksi garis puncak ridge digambarkan ke galangan gigi ran atas dan ran bawah. Kedua, lebar wax rim pada bagian anterior adalah 5 mm dan wax rim rang atas base plate kira-kira 10 sampai 12 mm di daerah anterior dan 5 sampai 7 mm di daerah posterior. Tinggi wax rim rang bawah dari base plate kira-kira 6 sampai 8 mm di daerah posterior dan 3 sampai 6 mm di daerah posterior. Wax rim ram bawah dibuat kira-kira setinggi molar pad. Wax rim ram atas terbagi menjadi 2:1 buka atau palatal, dan wax rim ram bawah terbagi menjadi 1:1 yaitu bukal banding lingual. Yang menjadi garis pembagi adalah proyeksi garis puncak ridge. Setelah pembuatan galangan gigi selesai, kita lanjut dengan pemasangan pada artikulator. Pemasangan model pada artikulator itu dimana artikulator ini adalah sebuah alat yang menganalogikan suatu keadaan mekanis dari sendi temporomandibular koin dan lengkung gigi rahang atas dan bawah. Artikulator bisa diartikan sebagai simulasi dari gigi yang berada di dalam mulut. Tujuan dari pemasangan model pada artikulator itu adalah untuk memegang model pada satu posisi atau lebih dalam hubungannya satu sama lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan untuk menyusun gigi-gigi artifisial. Adapun cara pemasangan model pada artikulator, yang pertama model rahang atas dan rahang bawah difiksasi menggunakan karet, gelang atau batang korek api yang diberi sticky wax. Kedua, model rahang atas dan rahang bawah yang terfiksasi diletakkan di artikulator dengan bantuan malam mainan untuk mengganjal bagian bawah dasar model rahang bawah dengan mounting table. Yang ketiga, base plate dan bed trim bersama dengan model rahang atas diletakkan pada mounting table dengan pedoman garis tengah model rahang atas terhimpit dengan garis tengah dari mounting table. Bidang oklusal galangan gigi terletak dalam satu bidang dengan letak bidang oklusi artikulator atau tepat di tengah-tengah jarak antara lengan atas dan bawah artikulator. Kemudian bidang oklusal artikulator ditentukan dengan memasangkan gelang sekeliling artikulator secara horizontal setinggi insisal guide. Pindah tanda bidang oklusal pada artikulator. Kemudian jarum horizontal insisal guide pin ujungnya menyentuh tepi luar anterior dari midline ran atas. Pada tahap keempatnya membuat adonan gips yang tidak encer. Kemudian upper member digerakkan ke atas dan adonan gips dituang ke atas model kerja rahang atas. Adonan gips diletakkan pada tengah-tengah model sehingga gips dapat mengalir ke arah lateral upper member. Digerakkan ke bawah sehingga menekan gips yang berada pada model gips.
dirapikan dan dihaluskan. Kemudian setelah gips mengeras, artikulator dibalik dan malam pengganjal diambil. Kemudian buat adonan gips lagi, lower member diangkat ke atas dan adonan gips dituang pada modul kerja rahang bawah. Kemudian lower member digerakkan ke bawah sehingga menutup dan menekan adonan gips. Dan dengan insisal menyentuh meja insisal. Kemudian dengan artikulator atas dan bawah difiksasi dengan karet sampai gips benar-benar mengeras. Ya, setelah kita melakukan penanaman pada artikulator, langkah selanjutnya yaitu penyusunan elemen gigi tiruan. Penyusunan elemen gigi tiruan merupakan faktor penting dalam pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan, karena dengan penyusunan elemen yang baik dan memperhatikan beberapa hal, maka akan dihasilkan gigi tiruan lengkap lepasan yang baik. Ya, untuk penyusunan elemen gigi tiruan dimulai dari anterior rahang atas kanan. Ya, untuk I1, sumbu gigi sejajar atau miring 5 derajat terhadap median line, titik kontak sebelah mesial tepat pada median line, insisal H tepat pada bidang okklusal, permukaan labial sesuai dengan lengkung betrim, namun sedikit depresi pada sepertiga servikalnya. Untuk I2 kanan, sumbu gigi membentuk sudut yang lebih miring dari I1, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal I1, insisal H berada kurang lebih 1 mm di atas bidang okklusal, permukaan labial sesuai dengan lengkung betrim, namun depresi pada sepertiga servikalnya sedikit lebih dalam daripada I1 kanan. Sumbu gigi hampir sejajar dengan median line, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal I2, puncak cups menyentuh atau tepat pada bidang okklusal, permukaan labial sesuai dengan lengkung betrim. Itu penyusunan untuk caninas. Untuk penyusunan anterior rahang anterior kiri, penyusunan gigi geligi ini sama dengan penyusunan gigi anterior rahang atas kanan. Untuk penyusunan gigi premolar kanan, sumbu gigi tegak lurus bidang okklusal, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal caninas, puncak cups bukal tepat berada pada atau menyentuh bidang okklusal, puncak cups palatal terangkat kurang lebih 1 mm di atas bidang okklusal, permukaan bukal sesuai dengan lengkung betrim. Untuk penyusunan P2 kanan, sumbu gigi tegak lurus bidang okklusal, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal. P1, puncak cups bukal dan palatal menyentuh bidang okklusal, permukaan bukal sesuai lengkung betrim. Ya, untuk penyusunan M1 kanan, sumbu gigi pada bagian servikal sedikit miring ke arah mesial, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal. P2, mesio palatal cups berada tepat pada atau menyentuh bidang okklusal, mesio bukal cups dan disto palatal cups terangkat 1 mm atas bidang okklusal, disto bukal cups terangkat lebih dari 1 mm di atas bidang okklusal, tinggi sedikit dari disto palatal cups, permukaan bukal menyimpang 6 derajat dari betrim ke arah median. Untuk penyusunan M2 kanan, sumbu gigi pada servikal lebih miring dari M1, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal M1, mesio palatal cups berkedudukan kurang lebih sama dengan kedudukan disto palatal gigi M1, permukaan bukal segaris dengan permukaan bukal gigi M1. Nah, untuk penyusunan gigi posterior kanan kiri sama dengan penyusunan gigi geligi anterior posterior kanan. Sebagai kunci oklusi, maka gigi molar pertama rahang atas dan rahang bawah dipasang terlebih dahulu, di mana gigi molar rahang bawah kiri kanan mesio bukal cups, gigi molar kiri kanan berada di mesio bukal groove, gigi molar bawah kiri kanan mesio palatal cups bukal mesio palatal cups, gigi molar kiri kanan atas berada di sentral fossa gigi molar kiri kanan bawah. Untuk penyusunan elemen gigi tiruan rahang bawah, untuk I1, sumbu gigi tegak lurus terhadap bidang okklusal, permukaan labial sedikit depresi pada bagian servikal, dapat ditempatkan di atas atau sedikit ke labial dari puncak ridge. Titik kontak mesial tepat pada median line, titik kontak distal berkontak dengan titik kontak mesial gigi I2 bawah. Pada pergerakan protruksi, insisal H incisivus bawah berkontak dengan insisal H incisivus atas. Untuk I2, sumbu gigi sedikit miring ke mesial, titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal
I1 bawah pada pergerakan protrusi sel H gigi I2 berkontak dengan sel H gigi I1 atas. Untuk caninus bawah, ujung kaps berada tepat pada atau menyentuh bidang oklusil. Sumbu gigi lebih miring ke mesial dibandingkan gigi I2 bawah. Ujung kaps berada di antara gigi C dan I2 atas. Titik kontak mesial berkontak dengan titik kontak distal I2 bawah. Permukaan labial bagian servikal lebih promen dibandingkan daerah servikal. Untuk penyusunan gigi anterior kiri, penyusunan sama dengan penyusunan gigi anterior kanan untuk ram bawah. Untuk gigi premolar 1 bawah kiri kanan, bukal kaps terletak di antara bukal kaps gigi caninus dan premolar 1 atas kiri kanan, dan ujung kaps berkontak dengan marginal res gigi caninus dan premolar atas kiri kanan. Untuk P2 bawah kiri kanan, bukal kaps gigi terletak di antara gigi premolar 1 dan premolar 2 atas kiri kanan, dengan ujung kaps berkontak dengan marginal res gigi P1 P2 atas kiri kanan. Lingual kaps gigi terletak di antara palatas kaps gigi P1 P2 atas kiri kanan. Mesiopalatal kaps gigi ini terletak di antara central fossa gigi M2 kiri kanan atas. Untuk penyusunan gigi posterior bawah kiri kanan sama dengan penyusunan gigi posterior kiri. Ya, setelah kita melakukan penyusunan gigi artifisial, langkah yang selanjutnya yaitu kita wax contouring. Wax contouring yaitu membentuk pola malam dari basis gigi tiruan sedemikian rupa sehingga menyerupai anatomi gusi atau jaringan lunak yang asli. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan wax contouring yaitu bentuk akar yang tertanam dalam tulang rahan harus tetap ditiru. Batas-batas perifer gigi tiruan harus tetap utuh. Bentuk antara gingiva dan tepi-tepi gigi tiruan harus dibentuk konkav atau cekung untuk membantu retensi sesuai dengan arah gaya-gaya dari otot lidah, otot pipi. Daerah akar gigi di bagian bukal dan labial dibentuk agak cembung untuk memperbaiki kontur pipi dan bibir. Di bagian lingual dibentuk cekung untuk membantu retensi sesuai dengan kedudukan lidah. Adapun prosedur dalam wax contouring, yang pertama fiksir seluruh tepi gingiva. Wax dengan meneteskan tetesan malam pada model kerja atau dengan memanaskan secara hati-hati agar susunan gigi tidak berubah. Pekerjaan ini dilakukan jika sudah dibuat posdam. 2. Lunakan wax dengan api dari lampu spiritus, lebar kurang lebih 6 mm, panjang sesuai lengkung elemen-elemen gigi tiruan. Kemudian yang ketiga, lekatkan dengan tekanan ringan dengan bantuan tekanan jari atau karet, penghapus pada bagian bukal dan labial, gigi tiruan rahang atas dan rahang bawah. Wax jangan sampai mencair. Bila mencair ketika mengeras akan menyebabkan pergerakan dari elemen gigi yang telah disusun. Kemudian di sekitar servikal, wax dipotong dengan sudut kemiringan 45 derajat di bagian interdental. Juga diambil sedikit sehingga berbentuk lekungan dangkal yang sesuai dengan bentuk asli. Bentuk penonjolan akar disesuaikan dengan panjang akar. Bentuk ini diperoleh dari pembuatan bentuk triangular seperti huruf V di atas servikal tiap-tiap elemen gigi tiruan. Bentuk penonjolan ini alurnya makin ke apikal semakin sempit dan terkadang tidak jelas. Panjang bentuk penunjang akar di rahang atas, di gigi caninus paling panjang, di gigi incisif kedua yang terpendek. Di gigi incisif pertama di antara kedua panjang penonjolan akar. Panjang bentuk penonjolan akar di rahang bawah, di gigi caninus paling panjang, di gigi incisif pertama lebih pendek dibandingkan dengan di gigi incisif kedua. Kemudian bagian lingual dibentuk cekung sebagai tempat lidah, sedangkan kaps lingual dibuat tidak membentuk undercut sehingga mengganggu pergerakan lidah. Daerah intraproksimal harus sedikit cembung untuk meniru interdental, papila sehingga higienis dan mencegah penumpukan sisa makanan. Kemudian wax bagian tengah dan tepi labial dan bukal dibentuk cekung pada rahang harus menutup tuberositas dan bagian palatal sampai garis
Azulain. Haluskan semua permukaan luar geligi tiruan malam dengan melewatkan di atas api spiritus atau dengan menggosok dengan kain halus atau sutra sampai mengkilat. Dapat juga dibuat stippling seperti permukaan kulit jeruk yang sama dengan permukaan gusi asli yang sesuai dan bintik-bintik dengan menggunakan sikat yang berbulu kaku atau brush. Ya, setelah pembuatan wax contouring, kemudian dilanjutkan dengan post dam. Mana post dam merupakan penunjukan seperti hubungan pada tepi posterior protesa rahang atas yang dibentuk dari pergerakan pada model kerja di daerah sebelah anterior dari garis gitar. Tujuan pembuatan post damnya adalah untuk menambah retensi dari gigi tiruan, mencegah makanan masuk ke bawah gigi tiruan, memberikan penekanan pada batas posterior dari basis gigi tiruan rahang atas dan rahang bawah. Adapun cara pembuatan post dam, pertama tarik garis dari hammer nose kiri ke hammer nose kanan kurang lebih 2 mm di depan fuvea palatina, lalu buat garis lagi membentuk seperti dua buah gunung. Kerok bagian posterior rahang atas di sepanjang garis dari hammer nose kiri ke hammer nose kanan sedalam 11,5 mm, tetapi pada bagian tengah dan tepi lebih dangkal kurang lebih 1 mm. Kerokan dilanjutkan menuju ke dua gunung, tetapi kerokan makin lama makin dangkal dan menghilang sampai batas puncak dua gunung. Jika belum wax contouring maka dilanjutkan dengan prosedur tersebut. Tetapi jika sudah dilakukan wax contouring maka siap dilaksanakan prosedur flasking. Dan sebelumnya dilakukan tindakan fixer pada seluruh tepi basis gigi tiruan. Setelah kita pembuatan wax contouring dan post dam, langkah selanjutnya yaitu flasking atau penanaman dalam kuvet. Flasking adalah suatu proses penanaman model dan trial contour malam dalam satu flash atau kuvet untuk membentuk sensational mold, mana mold bagian bawah dibuat dengan menanam model dalam leaf dan bagian atas dibuat dari dua adukan stone yang terpisah di atas contour wax. Proses ini dilakukan untuk menempatkan dan memproses tracing akrilik saat pembuatan landasan gigi tiruan dan alat prostetik lainnya. Adapun prosedur dalam penanaman, kemudian yang pertama itu periksa flash apakah bentuk rapat, apakah flash bagian bawah dan flash bagian atas berkontak rapat. Pilih flash yang besar sesuai dengan besar model. Jarak minimal model ke di flash 13 mm. Bila model terlalu besar, tepi dan dasar model dapat ditrimmer. Gigi tiruan malam difiksir pada bagian seluruh tepinya agar plester tidak masuk ke bawah. Gigi tiruan malam di antara gigi tiruan malam dan model kerja. Aduk plester dan isi flash bawah dengan adonan tersebut untuk mendapatkan adonan yang cukup. Volume air sama dengan volume flash tetapi dikurangi sedikit. Plaster dimasukkan ke dalam air sampai permukaannya sedikit di atas air. Model beserta gigi tiruan malang dimasukkan ke dalam flash sampai ke dasar flash. Kelebihan plaster untuk menutupi model, elemen gigi tiruan tidak ditutupi plaster. Jangan sampai ada undercut dan tepi flash bawah harus bebas dari plaster agar tidak mengganggu penutupan flash atas. Biar plaster mengeras dan mencapai set pentai, haluskan permukaan plaster dengan ampas halus. Setelah keras, ulasi seluruh permukaan plaster dengan saporati medium. Biasanya menggunakan flashlight, pasang flash atas tanpa penutup, kemudian isi dengan adukan plaster sampai setengah bagian flash atas sambil digetarkan. Lanjutkan pengisian plaster sampai penuh, tutup flash atas sampai rapat, biarkan adonan flash sedikit keluar dari flash atas, kemudian kunci flash. Ya, setelah kita proses menanam atau flashing selesai, dilanjut dengan bowling out. Bowling out itu adalah menghilangkan wax dari model yang telah ditanam dalam flash untuk mendapatkan suatu mold space. Ya, adapun cara bowling out, yang pertama masukkan flash ke dalam air dengan temperatur kamar, kemudian panaskan. Setelah mendidih tunggu beberapa saat, 5 menit, kemudian flash diangkat, kemudian flash dibuka, flash atas dan flash bawah dipisahkan. Sisa wax yang telah lunak dibersihkan dengan menyiramkan air panas sampai bersih. Air panas boleh dibumbui sedikit. Setelah mold space bersih, periksa kembali keadaannya. Tepi-tepi plaster yang tipis atau tajam harus dihaluskan. Bila ada elemen gigi yang terlepas, dikembalikan pada kedudukan semula. Mold space siap diulasi dengan saporati medium menggunakan CMS. Kemudian elemen gigi tiruan tidak boleh terkena saporati medium. Setelah proses bowling out selesai, langkah selanjutnya yaitu proses packing. Packing adalah proses menempatkan adonan akrilik resin dalam mold, kemudian dilakukan pengepresian pada kuvet dan siap dilakukan pemanasan atau pouring.
Ya, cara packnya pertama ada dua cara, yaitu untuk holding the casting, campur polimer ke dalam monomer, aduk perlahan-lahan. Dua, tutupi mixing jar rapat-rapat sampai tercapai dough stack. Ambil sedikit adonan, tekan perlahan-lahan sampai ke daerah sayap. Mixing jar tetap tertutup, hindari kontak dengan jari, gunakan selopan. Sisa adonan diletakkan di tengah mold space, ratakan, tutup dengan selopan dan pasang flash atas. Press perlahan-lahan dan sebentar didiamkan untuk memberi kesempatan akrilik mengalir ke mold space. Beberapa saat flash dibuka selopan diangkat, periksa apakah akrilik sudah memenuhi mold space sampai ke perifer. Kelebihan akrilik dibuang dengan pisau tajam atau lekron. Proses kembali sampai tidak ada kelebihan akrilik dan flash bawah berkontak rapat dengan flash atas. Keadaan kontak rapat ini diistilahkan dengan metal to metal kontak. Pengepresen berulang-ulang disebut dengan trial close. Kemudian pada press terakhir, selopan tidak dipakai sampai akrilik mencapai complete flow. Langkah selanjutnya adalah flash dikeluarkan dari press, dibuka hati-hati dan selopan dibuang. Rapikan kelebihan akrilik, tambahkan sedikit resin pada landasan gigi tiruan di 3 atau 4 tempat, taruh selopan yang baru ditutup, kemudian press. Lakukan ini sebanyak 3 kali hingga mold terisi padat. Semua kelebihan resin dibuang dan bagian-bagian flash metal to metal thread close. Sebelum final close di tinfoil, dipasang dan diulas tinfoil cair pada permukaan model flash bawah. Ya, setelah proses packing selesai, kemudian kita lanjut dengan curing. Curing adalah polimerisasi dari resin akrilik antar monomer yang bereaksi dengan polimernya bila dipanaskan atau ditambahkan suatu zat kimia lain. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat curing yaitu pemberian panas harus teratur, mana monomer atau liquid mendidih pada temperatur 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Pada tahap permulaan, temperatur air jangan terlalu tinggi sehingga panas akibat reaksi polimerisasi dapat dialirkan ke investment material. Panas yang terlalu tinggi sehingga monomer mendidih dapat menyebabkan porus yang disebut dengan gaseous porosi. Mold space yang kurang terisi selama curing dapat menyebabkan terjadinya porus yang disebut dengan Chicago porosi. Jadi selama curing sebaiknya flash tetap dalam press. Diagram lamanya curing dari suhu kamar 70 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius dengan durasi waktu 1/2 jam. Bila curing selesai sampai suhu kamar, flash baru boleh dibuka. Bila flash dibuka ketika masih panas akan menyulitkan dan dapat menyebabkan perubahan pada hasil curing karena polimerisasi belum selesai. Kemudian dilanjut dengan proses deflasking. Ya, setelah curing kita lanjut dengan proses deflasking, yaitu pembongkaran. Deflasking adalah proses membuka flash dengan keadaan plester berikut. Model rahan dan gigi tiruan akrilik di dalamnya dikeluarkan secara utuh. Gigi tiruan tidak boleh terlepas dari model rahannya agar dapat diremounting ke artikulator untuk proses selective grinding. Dalam deflasking, yang pertama mold gigi tiruan dilepaskan dari flash. Gergaji dinding luar stone dari atas ke bawah pada area caninus kanan dan kiri dan panjang pada ujung distal kanan dan kiri. Lakukan secara hati-hati agar tidak mengenai gigi tiruan. Lalu bongkar skat stone perlahan-lahan, lepas dan permukaan testal gigi-gigi dengan pisau gips. Kemudian zoom pada permukaan lingual gigi-gigi di trim untuk memperkecil patahnya gigi tiruan. Kemudian gigi tiruan akrilik pada model kerja siap untuk di remounting. Ya, kita lanjut dengan remounting dan selective grinding. Remounting adalah pemasangan kembali model kerja gigi tiruan ke dalam artikulator setelah proses packing, curing, dan deflasking. Tujuan remounting untuk mengoreksi adanya hubungan oklusi yang tidak harmonis dari gigi tiruan setelah proses curing, karena semua perubahan pada hubungan oklusal setelah proses curing harus diperbaiki dengan menempatkan kembali pada artikulator dan mengoreksi sehingga didapatkan oklusi yang harmonis atau seimbang sebelum dilepas dari model kerja.
Cara remounting yaitu metode splitting case. Yang pertama, model kerja dan galangan gigit malang dipasang di artikulator yang sebelumnya telah dibuat taktik-taktik bentuk huruf V di kanan, kiri, depan, dan belakang model kerja. Taktik bentuk V ini digunakan sebagai pemandu untuk mengembalikan posisi model berikut model gigi tiruan ke artikulator tanpa mengalami perubahan posisi. Dengan demikian, keadaan model rahang pada artikulator ketika penyusunan gigi sesuai dengan keadaan posisi model rahat sesudah gigi tiruan disalin dengan akrilik ketika selective grinding akan dilakukan. Kemudian lapisi sedikit vaselin pada seluruh permukaan model dan takit agar mudah dilepas kembali. Kemudian ditanam dengan gips. Proses selanjutnya penyusunan elemen gigi tiruan, flasking, packing, dan deflasking. Model kerja dan gigi tiruan dikembalikan ditempatkan di artikulator sesuai dengan tanda takit bentuk V. Kemudian rekatkan dengan bantuan malam perekat sticky wax di seluruh tepi model. Kemudian diperhatikan posisi pingin sisal terhadap sisal breathable. Jika pingin sisal terangkat maka akan ada peninggian gigi dan ini harus dikoreksi sampai jangan pin tidak terangkat. Jika pin tidak terangkat maka tidak ada peninggian gigi. Dan ini dilanjutkan dengan melihat bagaimana dengan artikulasinya. Ya, setelah proses remounting selesai, kemudian dilanjutkan dengan selective grinding atau pengesahan selektif. Ya, selective grinding adalah memodifikasi permukaan oklusal elemen gigi dengan cara mengasah tempat-tempat tertentu pada permukaan oklusal atau elemen-elemen gigi menurut syarat tertentu sehingga menghasilkan gigi tiruan dengan oklusi yang seimbang. Ya, pengasahan ini menghilangkan delective occlusal kontak oklusi gigi yang dapat menyebabkan gerakan menyimpang mandibula dari arah penutup yang normal ke relasi sentrik. Kemudian hukum Bull atau Bull upper lingual lower termasuk salah satu metode selective grinding. Oklusi yang harmonis dan seimbang merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Tindakan selective grinding tidak boleh dilakukan tanpa pengetahuan atau pengertian keseimbangan oklusi. Ketidaktepatan dalam oklusi sentrik gigi tiruan setelah diproses dihilangkan dengan mengasah atau grinding baik cups maupun fosa-fosa yang ditandai oleh garis putus-putus tergantung pada hubungan gigi-gigi dalam gerak lateral. Adapun tahap dalam melakukan selective grinding, yang pertama mengembalikan dimensi vertikal semula. Caranya dengan menggunakan kertas karbon sebagai paper yang tipis warna hitam biru yang diletakkan pada seluruh permukaan oklusal sampai terlihat tanda-tanda pada daerah-daerah tertentu. Kemudian setelah itu ganti dengan kertas karbon warna lain, misalnya merah, untuk memeriksa fungsi pada keadaan eksentrik. Pengesahan tanda-tanda tersebut harus menurut. Adapun kalau menurut dengan cara yang pertama, kalau kaf terlalu tinggi pada oklusi sentrik dan ekstrik maka asalah kaf tersebut. Kalau kaf terlalu tinggi pada keadaan oklusi sentrik tetapi tidak dalam keadaan oklusi eksentrik maka asalah fosanya. Kemudian pengesahan dengan menggunakan stone kecil di tempat-tempat yang ada tanda-tanda karbon secukupnya. Kemudian ulangi pengecekan dengan kertas karbon untuk melihat apakah delective kontak sudah hilang. Setelah dimensi vertikal oklusi telah kembali ke asalnya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jangan mengasah palata kaps gigi di atas, jangan mengasah kas bukal gigi di bawah, jangan memperdalam fosa dari setiap gigi. Jika ketiga hal tersebut di atas tidak dipenuhi maka dapat merusak tinggi vertikal. Pada pemeriksaan selanjutnya dengan kertas karbon, jika masih terjadi delective kontak pada gerakan eccentric atau working dan balancing side, biasanya disebabkan karena hubungan yang kurang harmonis antara inklinasi petunjuk dari kaps-kaps yang berlawanan. Jika pengasahan inklinasi kaps bagian luar akan menyebabkan estetik menjadi jelek, maka bila masih terjadi delective kontak pada oklusi sentrik, selective grinding dilakukan dengan cara yang pertama itu pada working slide kumpul. Asah inklinasi bagian dalam dari kaps bukal gigi di atas. Asah inklinasi bagian dalam dari kaps lingual gigi bawah. Pada balancing side, asah inklinasi bagian dalam dari kaps bukal gigi bawah. Pada pergerakan korosif, asah kaps bukal gigi atas dan kaps lingual gigi bawah. Selective grinding untuk gigi anterior harus mempertahankan estetik. Caranya untuk mengasah gigi anterior, asah permukaan labial dari gigi bawah, asah permukaan palatal dari gigi atas. Ya, itulah proses selective grinding. Ya,
setelah proses remounting dan selective grinding selesai, akan dilanjutkan dengan pemulihan, finishing, dan polishing. Pemulihan gigi tiruan atau dental recovery itu adalah membuang atau memisahkan stone, gips, plaster, model kerja dari gigi tiruan akrilik setelah proses remounting dan selective grinding selesai. Caranya yaitu pertama, lepaskan model kerja dan gigi tiruan dari plate basis di artikulator. Potong dasar model kerja bagian demi bagian dengan gergaji kecil. Lakukan dengan hati-hati dan cermat sehingga tidak merusak basis akrilik. Setelah itu, masukkan pisau gips di antara celah bekas potongan gergaji, kemudian sedikit diungkit untuk memisahkan bagian demi bagian. Lakukan dengan hati-hati dan terkontrol untuk menghindari patahnya palat basis akrilik. Tahan dari daerah sayap dengan menggunakan tangan agar dapat mengontrol tekanan yang kuat. Hati-hati, tangan jangan sampai terluka. Buang potongan gips yang kecil dahulu, baru kemudiannya agak besar. Untuk membuang gips pada daerah undercut, gunakan ball fissure, crosscut, atau separating disc. Kemudian lanjut dengan proses finishing. Ya, finishing atau penyelesaian gigi tiruan, dental finishing. Finishing adalah proses menyempurnakan bentuk akhir gigi tiruan dengan membuang sisa akrilik pada tepi-tepi gigi tiruan. Sisa akrilik atau stone yang tertinggal sekitar elemen gigi atau nodul-nodul pada basis akrilik. Akibat dari proses akrilik, jika proses contouring sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan, proses finishing lebih mudah dan sederhana dilakukan. Ya, pembuangan flash pada gigi tiruan dengan menggunakan argon band dengan tekanan yang ringan dan putaran yang perlahan, atau dengan menggunakan bull freezer atau carburetor. Kemudian membuang flash dan stone kecil di sekitar leher gigi dengan menggunakan pahat alat cungkil kecil yang tajam dengan gerakan perlahan. Kemudian membuang nodul resin akrilik, hati-hati membuangnya dengan menggunakan stone bulat kecil. Ya, itulah proses dalam finishing. Kemudian kita lanjut ke polishing gigi tiruan atau dental polishing. Polishing adalah proses menghaluskan dan mengkilapkan gigi tiruan tanpa mengubah konturnya. Tahap polishing ada dua tahap. Pertama, menghaluskan, kedua, mengkilapkan. Ya, menghaluskan, semua guratan lekukan dari area yang kasar harus dibuang dan dihilangkan dengan menggunakan alat abrasif. Seluruh permukaan harus dan rata. Caranya yaitu gunakan rakwal putih dan bahan abrasif pumice halus, yaitu basah, untuk menghaluskan seluruh permukaan akrilik. Hilangkan semua daerah yang kasar dengan putaran well yang tidak terlalu cepat untuk menghindari perubahan kontur. Ya, kemudian kedua itu mengkilapkan. Setelah seluruh permukaan halus, baru mulai dikilapkan dengan menggunakan bull well dari wall dan acrylic polish. Ya, caranya yaitu sama dengan pada saat menghaluskan tepi well. Yang digunakan adalah dari bahan wall yang halus dan lunak. Gunakan bubuk polis basah dengan putaran yang sedang, permukaan bagian dan tidak boleh dipolis. Itu ada bahan yang digunakan yaitu pumice untuk proses menghaluskan, kedua mengkilapkan dengan menggunakan angel blue. Ya, itulah proses pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan. Ya, mungkin bisa kita simak video yang satu ini, yaitu proses pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan.
Ya, baik. Jadi itulah proses pembuatan gigi tulang lengkap lepasan. Ya, saya Laude Ardino mau ngundur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika tidak ada kesalahan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.